sudah bersama bintang tamu yang sempat kita janjikan saat itu. Ini bintang tamu bintang laut. Please welcome, ini dia Bang Angga Tetsuya. Angga Tetsuya. Beliau ini dulu terkenalnya waktu di Killing Me Inside. Dulu. Dia sering banget bawa bass. Sering dibawa nggak sih ini? Jadi gua ada satu lagi kan yang ESP, yang ESP itu termasuk gua pakai sama Killing Me Inside itu kalau nggak salah ya, itu cuma 2 atau 3 kali. Cuma 2 atau 3 kali, terus karena memang agak sayang ya gitu. Agak sayang. Saya dimainin takut rusak apa gimana? Habis main dimasukin lagi plastik. Iya, karena memang ya puji Tuhan alhamdulillah pada zaman itu kan gue cukup sering keluar kota. Bawa di terus pernah ada kejadian juga bassnya jatuh. Sering lah, kalau yang sering tuh pasti banyak lah cerita itu. Gitaris gue naiknya patah di Makassar. Iya, jadi kita tour waktu itu dari Surabaya, panggung lah, habis itu langsung dari Surabaya ke Makassar. Dari Surabaya manggung tuh nggak apa-apa, enggak. Pas sampai Makassar, Gibson patah, necknya. Gitaris gue patah di sini ya. Jadi memang ya Mas ya, kalau Gibson itu kan ngobrol sama di luar. Nggak apa-apa. Gibson cukup kasus di sini kan sering ya. Jadi dari situ terus di Bali pernah bass gua Musikman jatuh gini. Jatuh gini di belakang panggung. Dan itu ya kapok lah, gue bukannya gimana, maksudnya memang treatment di industri musik Indonesia, maksudnya pada zaman itu gue tuh kalau nggak salah kejadian 2012 seperti itu, jadi memang chaos, terus sayang kalau bass Tetsuya ESP di Tapi bukan biasanya ada teman atau kru yang ada, gini. Pasti gue bawa kru gitu, itu memang kru, dan itu kejadiannya memang miss lah gitu. Tiba-tiba jatuh gitu. Terus bukan menyalahkan atau siapa, cuman kayak kondisi lah itu kita nggak pernah tahu ya. Terus kayak di pesawat bagasi, treatment mereka nurunin barang apalagi pesawat gitu kan. Jadi yang gua pernah pakai bareng Killing Me Inside itu yang ESP, ESP Bardic seri 20th anniversary dan warna red. Itu yang matching pickupnya warna red juga. Ada LED-nya. Oh, nyala ya. LED-nya ya. Pakai korek tuh. Iya. Itu tuh yang gue ingat memang kan si ESP itu ngeluarin 20th anniversary edition, jadi ada 7 warna. Hijau, kuning, ungu, merah, pink. Tapi yang dipakai si Tetsu dia pakai senior gitu. Iya, nonton live itu kesel banget gitu ya. Gonta-ganti. Bebas lah ya. Gitu. Terus pada 2019 bulan September Oktober kebetulan gue lihat ada yang jual ini. Gitu. Boleh disebutin nggak? Ya boleh. Pada tahu, dan mungkin nanti teman-teman juga ada punya rezeki lebih pengen beli bisa ke situ. Instagram namanya Avani Bass, teman-teman dicatat. Iya, Oke Bang, terkait nama nih, ini kan gue pernah lihat juga di salah satu majalah, boleh sebut nggak ya? Boleh kali ya? Boleh. Promo gratis. High Magazine dulu dicetaknya. Tertulis kan di nama panggungmu tuh Angga Tetsuya. Itu latar belakangnya kenapa emang sengaja Tetsuya? Itu harus diklarifikasi karena memang itu sensitif ya. Ini orang ngaku-ngaku apa gimana gitu kan. Sosok banget mirip. Dan yang lebih penting juga adalah ini Tetsuya yang mana? Karena kan ada juga kan kalau mungkin dari tokoh anime atau ada benar. Basisnya harus Tetsuya basisnya. Ada chef, gue pernah nyari Tetsuya secara random gitu di Google, yang keluar chef. Yang masak. Kayaknya yang itu sebenarnya. Bisa masak juga. Bisa masak mie mah. Jadi ini perlu gua klarifikasi. Sudah gini. Jadi awal mulanya banget itu
waktu kuliah gitu kan gue tanya deh, lu pasti di sekolah atau di kampus ya punya teman namanya Angga tuh pasti banyak. Oh iya nggak? Iya nggak? Pasti banyak kan? Banyak nama kembar lah gitu iya, ya. banyak nama kembar kan? Lagi Ahmad. Enggak pasti punya. Pasti ada juga sih. Nah, jadi waktu itu gue baru masuk kuliah dekat sini kampusnya. Terus seperti biasa yang namanya Angga itu ada 4 orang di angkatan lo itu? Di angkatan gue 5 baru masuk sebulan ada yang langsung pindah kampus, jadi tinggal 4 nah itu waktu itu ospek kan, ospek. Terus pas lagi ospek yang namanya Angga nih bayang banget dipanggil Angga semua nengok ya bener sih. Nah biasa habis itu karena ospek itu kan biasanya kayak senior itu suka-suka sendiri kan. Suka-suka sendiri. Akhirnya mungkin teman-teman gue seangkatan itu juga pada bingung mau manggil Angga yang mana. Akhirnya pada saat itu gue pakai kayak gini, baju denim gini. Cuma waktu itu nggak salah warnanya army. Nah di sininya ada patch namanya Tetsuya. Patch itu kayak gini. Iya kayak gitu. Kan lebih ke tulisan nama aja. Gitu. Custom. Jadi itu jangan dari elunya aja ya mau nulis. Iya, gue bikin gitu kan karena kan emang ya big fans lah. Iya big fans kan, influence banget lah. Asik. Nanti kita akan terus. Nah, akhirnya pada detik itu, ini ribet nih namanya Angga banyak. Akhirnya dikasih ada satu namanya Angga Gondrong, Angga Brewok lah. Ada lagi yang karena namanya Angga M apa gitu kan. Nah terus kebetulan terus gue pakai ini di sini, pakai nama Tetsuya kan di sini kan. Itu bordir gitu kan, patch bikin tempel set gitu. Nah terus kalau ini Angga Tetsuya nih. Nah dari situ sampai sekarang. Karena akhirnya semua orang manggil yang namanya Angga itu pakai belakangnya. Gitu. Misalnya yang tadi di gondrong itu. Iya. Lo enak dong pas. Iya kan? Jadi wah itu jangan gitu. Coba kalau pada itu gua botak, Angga botak kan. Tak gitu. Kayak motor botak ya kan. Akhirnya awalnya dari situ. Dari kampus. Nah kebetulan memang setelah di kampus itu jadi melekat ya namanya? Melekat karena di kampus gue cukup aktif maksudnya aktif berkegiatan. Terus acara band dong? Acara band iya, udah dulu kan band loh. Dulu itu kan di UI sering banget ya bikin di kampus gue tuh dulu sering banget gelar Jepang kalau lo ingat. Iya kan di UI itu sering banget gelar Jepang di PSD. Teman-teman yang nggak tahu itu gelar Jepang itu acara tahunan dari UI. Universitas Indonesia acara gede biasanya bisa 2-3 hari, bintang tamunya juga belakangan udah dari Jepang. Iya kalau dulu tuh zaman gue tuh kayak masih Amakusa. Obake malah belum. Melody Maker, Lavender, Razor Detre, terus banyak lah. Trip to Todai, banyak lah. Nah, lu tuh main situ. Nah, gua angkatan itu. Kan gua angkatan itu ya. Soalnya itu 2005 coy. 16 tahun lalu. Jadi karena cukup sering, nah terus di situ memang termasuk fase yang cukup penting lah dalam hidup gua karena sering manggung, gua main di kafe juga pada saat itu. Terus mulai kemana-mana itu cikal bakal gua bisa sampai akhirnya ya ke Killing Inside karena gua sering manggung. Waktu itu gua banyak lah bandnya, maksudnya nama band kafe lo deh dulu. Bawain apa gitu. Dulu gua main itu di Margo City, di Olala Cafe. Gua lupa nama bandnya apa, vokalis gua ada 3. Terus cewek 3-tiganya. Nah, ini gua tahu top 40 enggak tahu. Iya, banget. Iya, cewek 3. Olala. Jadi itu gua ke kampus bawa bass sampai dosen gua bilang lu salah jurusan lu ya. Iya. Terus lo manggung di kafe nih. Manggung di kafe jadi bawa bass ke kampus. Jadi kan karena selesai kuliah latihan, malamnya main di kafe. Itu hampir tiap hari. Iya gitu. Terus akhirnya dari situ gua banyak kenal orang, banyak ketemu. Nah, pertama ketemu nih sama itu. Iya, pas lu join ke ini. Itu waktu itu gini. Gua kenal sama namanya Triwardoyo.
dia itu manajer Killing Me Inside. Jadi manajer Killing Me Inside. Jadi dia emang teman main dan kebetulan memang anak-anak Killing Me Inside pada saat itu anak-anak Depok juga. Jadi secara lokasi juga didekatkan ya. Onat itu dulu tuh di Kelapa Dua, Onat Josapa tuh Kelapa Dua. Terus Sansan juga waktu itu di Ciganjur kalau gua nggak salah. Terus kalau Raka memang di waktu itu masih di Ampera. Terus satu lagi Randy gua lupa nih di rumah di mana tuh drummernya. Nah, terus emang dulu kan nge-gigs ya. Dulu kan kebetulan Jepang-Jepangan sama Imo tuh lagi naik bareng tuh. Jepang-Jepangan Imo sama British. Itu kisaran 2004 sampai 2008 lah. Jadi gue nongkrong bareng, gue main karena nongkrong aja bareng nih. Nongkrong awal dari nongkrong gitu. Iya, karena gue termasuk pada zaman itu yang nggak fanatik sama genre ya gitu. Jadi siapa aja udah gue pernah main di acara British, jadi keyboardis, terus main di acara Jepang asli random coy. Terus seru banget. Nah, kebetulan memang pada saat itu gue kenal gue sempat punya band emo juga. Apa? Ini lucu namanya Pendobrak Cinta. Belum kan. Itu lumayan juga tuh. Nah, nge-gigs gitu, terus di gigs Depok, terus Yafu terus Nirvana Cafe. Jangan angkatan. Enggak sejadul itu gue. Dari situ tongkrongan itu kenal, akhirnya pas kebetulan 2010 ya. Ya, 2010 itu Killing Me Inside ganti formasi. Onat jadi vokalis karena Sansan masuk PW. Berarti ini si Killing Me udah ada nih ya? Killing Me udah ada, tapi gue keluar dari lama. Lo cuma nongkrong aja nih sama Killing Me apa? Pernah main bass juga. Tradisional. Iya, kayak gantiin. Iya, jadi kayak sering lah kayak gitu. Terus habis itu pas 2010, pas banget gue baru lulus tuh. Pas banget gue baru lulus Agustus. Nah, gue ketemu lagi sama gitaris sama Josapa. Josapa kontak gue bilang kita mau launching nih gitu, cuman nggak ada yang main bass. Launching album yang self titled Killing Me Inside. Yang berarti udah tanpa Sansan. Tanpa Sansan. Terus lu mau nggak bantuin gitu? Terus gue cuma punya waktu kalau nggak salah sebulan gitu, sebulan atau 2 bulan buat ngulik mereka satu album lebih, karena nanti pas launching harus mainin semuanya kan. Jadi di album itu bukan lo yang ngisi ya? Bukan. Iya. Jadi gua udah harus latihan supaya pas launching itu. Launching itu akhirnya 2011 gua mainin untuk launching itu. Terus gua ditawarin untuk mau nggak edisional Killing Me pada zaman itu tetap, karena memang ya seperti yang kalian tahu ya, pada zaman lagu Biarlah itu kan Killing Me naik banget ya. Terus mereka 2011 tuh langsung ada tour. Langsung ada tour 2011 ya, karena memang mereka kayak nggak mau cari orang lagi yang buat ganti. Terus si Onat naik tuh langsung ya, jadi vokalis. Langsung naik berubah vokalis, juga main bass. Tapi sorry, yang pas air terjun pengantin tuh OST udah lu bukan? Bukan, itu malah Ruda yang main. Iya. Ruda kan emang multi instrumen. Dia kan semua bisa ya? Bisa. Di situ bassnya. Di situ Ruda main bass kalau nggak salah. Gitu. Terus air terjun pengantin. Nah, tapi pas launching itu Ruda jadi keyboardis. Gua main bass. Iya. Jadi pada saat itu Killing Me Inside jadi berlima. Personelnya 3, edisionalnya 2. Gua dan Terus sampai gue sampai di Killing Me jadi personel tetap itu tahun 2014. Yang Biarlah. Enggak. Gue sampai di Killing Me edisional 4 tahun. Dia dari 2010 sampai 2014. Nah, baru 2014 gue jadi personel tetap berlima. Jadi resmi. Tuh. Pindah rekod nggak? Enggak, masih label yang sama kalau gue. 2014 itu pas gua masuk rilis album baru, labelnya masih sama kayak label yang di 2010. Apa namanya? RPM itu khusus Killing Me lu jadi banyak lumayan. RPM itu tadinya mereka distributor, tapi terus akhirnya
jadi label. Jadi mereka memang distribusinya kuat sampai seluruh Indonesia, termasuk label-label besar cukup mengandalkan mereka juga. Pada saat itu mereka mencoba untuk jadi label. Nah, Killing Mindset termasuk salah satu artis-artis awal yang ada di label itu. Gitu. Mantap. Panjang ya perjalanannya ya. Kalau terkait nama lu nih, Tetsuya, pernah ada beban nggak sih sebagai seorang musisi, apalagi di kalangan teman-teman yang lain gitu? Beban banget lah. Cuma pernah dinyirin gitu nggak sih? Sering. Dari komunitas Jepang sering. Sering. Iya, maksudnya itu kan sensitif. Makanya gue bilang itu kan sensitif ya. Karena kan personil laruku 4 orang itu kan udah kayak dewa kan. Iya. Bagi mereka, bagi musisi yang suka itu, bagi yang suka kan. Bagi yang terpengaruh, bagi yang tahu kan kayak kalau belakang gue pakai Tetsuya itu memang gue sendiri sempat yang kayak gue mau ganti juga. Jangan lah. Jangan. Maksud gue juga ya udah akhirnya gue mulai ngebalik jadi udah kadung. Nah, iya kan? Jadi ya udahlah diterima dan justru jadi motivasi gue buat mantes-mantesin gitu. Buat mantes-mantesinnya tuh dalam artian ya main bassnya nggak bego-bego banget. Gitu kan kalau udah pakai nama Tetsuya main bassnya masih lebih jelek. Ya memang walaupun sampai sekarang masih jelek sih. Nah, bagus lah. Gitu. Nah, seperti itulah ada beban banget gitu. Emang Bang, lu pertama kali tahu lah Ensil atau lu terpengaruh Tetsuya tuh itu gimana ceritanya Bang? Itu gue nggak bisa lupa. Itu adalah dari gua rasa ini banyak berlaku buat banyak orang ya. Itu pas lagi diputarnya anime Rurouni Kenshin Samurai X di SCTV. Tahun? Memang itu tahun lupa. Tahun berapa tuh gue masih SMP. SCTV itu tahun berapa? Gue lupa SMP berarti kalau misalnya 2005. Cuman memang berarti kisaran tahun 2000-an. Jawaban itu memang ini sih banyak orang yang bilang kafe ya? Gara-gara Samurai X. Gara-gara Samurai X. Itu dari situ juga. Dari situ jadi langsung wah. Jadi rutinitas gue pulang sekolah pada saat itu adalah pulang sampai rumah. Itu kan disetel kalau nggak salah sore jam setengah 3 tuh jam 3-an. Pulang sekolah gua main bola gitu ya atau main gitu terus pulang dan nongkrong depan TV ya kan mantengin aduh yang ada aja lah kartun dulu kan gitu kan punya pilihan nggak kayak sekarang kan iya terus disetel lah Rurouni Kenshin itu Samurai X kan soundtracknya bagus-bagus ya Judy and Mary Romani ya kan terus Time Revolution banyak lah itu benar-benar itu awal gua kenal sama musik-musik Jepang tuh gara-gara anime lah. Anime. Nah, suatu ketika tiba-tiba closingnya nih Fourth Avenue Cafe. Itu yang gua rasain pertama lagi. Ini gua nggak ngerti bahasanya, bahasa Jepang kan. Gua nggak ngerti bahasanya, tapi ketika dengerin lagu itu tuh kok kayak gua kayak kena gitu. Kayak ngerasain emosinya Villa Haido tuh kalau nyanyi kan gitu ya. Lu nggak ngerti musiknya, lu nggak ngerti bahasanya, bahasa Jepang. Tapi kalau lu dengerin tuh, enak banget. Ngulik gue langsung, nih gue panteng ini siapa yang nyanyi ya? Siapa yang nyanyi? Terus ada tulisannya kan lah, Fourth Avenue Cafe, terus mulai dari situ searching. Waktu zaman itu kan masih warnet ya, warnet kan, dari warnet, wah ini dia nih gitu. Nah dari situ termasuk yang memperkenalkan gue. Zaman SMP kan kita baru suka nongkrong kan sama teman-teman, main gitar, gitaran baru belajar kunci G, E minor, C, MBS, dia bolang tuh, MBS, chord, gitu kan, belajar gitar dulu bareng. Kalau juga sebenarnya hal itu pasti lah ya, nggak bisa orang lagi langsung jago. Terus akhirnya gue ini next level banget kayak gue pengen bisa main lagu itu gitu kan mulai cari ke warnet, gue sering ke warnet terus itu nyari lagu itu terus gue download taruh di handphone zaman dulu dulu kan naruhnya di ngisi MP3 itu masih dulu handphone ada jasa isi MP3 zaman dulu waduh kacau banget. Habis itu sama punya ini MP3 player. Iya. Gitu. Wah tuh didengerin terus sama
kalau zaman gue dulu ada jasa burning CD. Ya benar. Burning CD sama ini ngisi kaset. Ngisi kaset. Ya kan, pertama ngisi kaset dulu, kaset pita kosong, lu beli, lu kasih ke temen lu, request mau isi lagu apa, kita dicariin. Itu gue isi lagu itu, dan perkenalan gue sama Larkensil itu dari situ. Dari situ mulai, terus gue mulai nyari, terus kebetulan banget tetangga gue, itu sahabat gue banget pada saat itu, taste musiknya sama. Tapi dia main drum. Bisa begitu? Jadi dia Yukihiro-nya gue pada saat itu. Jadi ada partner ya buat itu yang ngebikin lu cepet berkembang. Iya, benar. Pengetahuannya saling bareng gitu kan. Teman gue zaman itu dia ngulik laruku itu cuman pakai kursi, dia nggak punya drum gitu, terus utak iya dia ngulik, terus kita ke studio yuk gitu kan, terus habis itu dari lama-kelamaan mulai kenal teman lain yang bisa main musik, dan SMP kelas 3 gue udah punya band yang bawain Larkensil. Apa lagu yang dulu sempat lo bawain? Yang sering pada zaman itu ya. Pada saat itu baru kalau nggak salah rilis kaset klik single bass 13 itu. Gambar tikus, gambar tikus putih biru itu semua yang ada di kaset itu gue coba kulik, walaupun ngablu, jadi kayak Stay Away, terus hits aja ya. Iya, Driver's High, terus Blurry Eyes pasti, gitu kan, terus banyak lah, emang hits semua itu. Nah terus dari situ ya udah, dari situlah gue mulai suka. Kenapa nggak diterusin tuh band larukuannya? Hah? Tapi dia sering upload di ini deh, di Instagram masih main larukuan. Tapi saya udah lupa. Nanti kalau suruh gue main lagi gue maaf banget gitu ya, karena udah lama. Udah lama nggak ini lagi. Udah lama nggak ngulik sih. Kemarin lagi coba ngulik lagi kayak New World gitu album baru tuh gue justru malah nggak ngulik gitu, kayak nggak album Butterfly ya. Album Butterfly itu gue nggak gitu ngulik, jadi kayak pengen coba ngulik lagi gitu. Nanti kalau udah ada, atau kalian mau request gue ngulik lagu langsung komen ya kan. Komen itu langsung kunjungin ke Instagramnya Bang aja bisa. Boleh, nanti gue kulik yang mana ya, jangan susah lah please lah. Aduh pusing coy. Teps itu main bassnya susah apa gimana sih? Kan kita sebagai pendengar mungkin oh ya udah dia main bass gitu, tapi kan mungkin lo sebagai seorang player ada pandangan lain gitu. Gimana sih tantangannya apa gimana? Dia unik, main bassnya unik lah ya. Kalau unik tuh kalau orang kalau di istilah bass ya dia walking bass. Jadi dia main bass itu sambil main bassnya itu bukan cuma ngeritem misal G, kunci G gitu ya. G doang deng gitu. Dia nggak gitu. Jadi dia bisa kombinasiin G, terus dia ambil D-nya, dia ambil B-nya, tapi dia sambil jalan. Jadi kayak main melodi gitar, tapi di bass. Full lagu lagi. Full lagu. Jadi lu bayangin, lu kalau main gitar kan ada part solo ya. Iya. Tapi kan part solo tuh biasanya di lagu tuh cuma 10 detik, 15 detik. Iya. So ini satu lagu lu kayak main melodi itu ngapalinnya tuh jadi PR juga ya, jadi yang mau ngulik ya. Ini challenging sih. Iya, lu percaya nggak percaya, gue kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, gue pernah main di acara ulang. Lu kalau kenal ada dulu MC namanya Adit Kitanai. Adit yang sekarang jadi Adit Instrument. Bukan. Dulu kenal Adit Bokis. Adit Kitanai itu dulu cukup terkenal di waktu zaman gue ya. MC apa nih? MC Jepang-Jepangan. Oh, MC Jepang-Jepangan dulu. Maaf saya jadul guys. Jadi 2000 berapa? Itu sebelum 2005. Gue pernah main di acara ulang tahunnya Adit bareng ada band-band Jepang lain juga. Misalnya? Gue agak lupa. Coba kalian ada ingat apa tuh? Nanti gue ini deh. Iya, cari tahu. Nah, jadi main itu di acara ulang tahunnya dia kalau nggak salah barengan sama buka puasa. Nah, bukber. Kalau nggak salah si Adit ini dulu manajer band juga. Cluenya itu deh, bandnya dia main. Nah, terus gue waktu itu kan kayak dengerin laguku tuh baru lah ya, baru setahun 2 tahun gitu, anak bocah SMP SMA coy, suruh ngulik lagu itu ya, itu pressure-nya gue ngulik sampai muntah coy.
Hah? Segitu? Wah, muntah literally karena nguliknya waktu itu belum masih pakai kaset kan. Iya. Jadi ketek. Net, lu bayangin. Kalau zaman sekarang lu ngulik bisa lu slow atau malah di YouTube udah ada yang bass ada tabnya lagi, tablaturnya, tinggal nyontek. ini kaset ya, kaset Ngandelin kuping pakai headset, cetek ini intronya, ngulik intronya, sampai itu pressure gua karena ini ditonton sama band yang pada saat itu band Jepang juga yang sering manggung, ada Melody Maker juga, iya waktu itu Melody Maker masih bawain kayak laluku Melis Maizer, belum metal banget ya. Belum metal banget. Dulu Melody Maker itu yang gua kenal dia mainin Jepangan. Iya, memang. Gue juga kenal gitu. Iya, dia bawain laluku sama Melis Maizer dulu. Makanya bisa Visual K, dia sempat Visual K. Iya, terus ya apa? Ya Visual K jadinya. Itu ada Melody Maker, ada apa. Dah gua tuh masih anak cemeng pada zaman itu, coy. Astaga, terus gua kalau gue ingat-ingat terus kita main nanti gitu di ulang tahun si Adit gitu kan. Terus siapa aja yang main sama band gua pada saat itu. Band gua namanya dulu Rakuen itu artinya heaven. Itu ada 4 band kalau nggak salah. Main cak gitu. Iya ngulik laluku kita bawain apa ya gitu. Itu gue stres. Itu stres karena beban gitu kan, terus main larukunya susah, nguliknya setengah mati gitu kan. Terus pada saat itu gue baru beli bass seminggu atau 2 minggu sebelum gue manggung, jadi gue ngulik masih pakai gitar. Bayang nggak tuh ngulik bass pakai gitar, pakai earphone, pakai kaset. Jadi lu rewind, play, ya kan? Play. Wah, keterusan. Fast forward. Nggak kayak sekarang bisa klik, ya kan? Iya, tinggal detik intronya. Iya, bisa bisa lu potong-potong lah kalau lu punya Adobe Audition gitu kan. Terus itu pengalaman pertama gua banget. Terus pengalaman gue tuh SMP atau SMA gue lupa, tapi di situ tuh berkesan banget sampai sekarang, makanya gue bisa ceritain karena momen itu berhasil gue lewatin gitu, dan gue nggak malu-maluin main. Satu pencapaian sih bang. Salah satu pencapaian yang kalau pada saat itu gue nyerah ya, kalau asli itu gue sampai muntah, itu asli gue bukan lebay ya, karena kayak lu pernah nggak sih stres banget? Iya sih, kan stres banget sampai langsung pada kenapa lu nggak kagak, itu kan di rumah. Di rumah gitu sendirian, jadi kayak wah gila. Bass pertama lo pas beli mereknya apa? Washburn Taurus. Washburn Taurus. Lumayan banget gua. Terus udah gitu tuh kayak gua ngebayangin jadi ngulik setiap hari laruku terus rasanya nggak dapet sampai kayak pengen bisa nggak sih kita nggak manggung, kita ikut ganti lagu mending ganti lagu nggak usah makan atau kita dari sana makan aja bisa nggak ya gitu. Terus tapi di situ gue belajar terus apapun hasilnya udah, dan 2 hari sebelum manggung itu gue ngulik buat pentas itu sampai kayak mual kamar, gue ke kamar mandi gue muntah tuh kayak orang masuk angin, kalau masuk angin. Bayang nggak tuh? Tapi itu momen dan akhirnya justru di situ yang bikin gue jadi tertantang ya. Buat lagu yang berikutnya kulik lagi. Terus ya udah akhirnya ketika gue SMA, circle gue udah mulai bertambah, influence musik pun mulai luas, mulai ngedengerin pada saat itu Blink. Gue juga suka banget Blink 182, gue ada tato di sini Blink, di sini laruku. Wah, kita lihat itu nggak semua orang tahu tuh ya. Di sini logo Smile, iya benar. Di sini logo Blink, di sini logo Smile. Nanti kita lanjut dulu. Sama-sama Smile. Ya kan? Cuma satu otak. Terus gue suka juga sama Red Hot Chili Peppers. Oh emang basis banget. Iya gitu. Terus Blink kenapa tuh tiba-tiba wah demen banget sama Blink? Temen nongkrong gitu kan. Terus gue suka karena pada zaman itu kan SMA kan, kita SMP SMA tuh kita lagi pencarian jati diri ya. Kayak ngelihat Blink tuh seru banget nggak sih? Blink tuh rock and roll ugal-ugalan, asik. Terus justru gue ngeliat beda kan,
style main Mark Hoppus sama Tetsuya itu kan beda banget. Beda banget kan. Tapi gue ngeliat ada powernya tuh sama, bahwa lu bisa tetap stand out dengan cara lu sendiri, dengan karakter lu sendiri gitu. Blink sama Laruk itu sama. Personilnya semuanya tuh kuat semua. Iya, kuat. Iya sih, kalau Blink kan ada Tom DeLonge pada saat itu. Tom DeLonge bisa nyanyi. Tom DeLonge nyanyi juga nggak bagus-bagus amat. Tapi karakternya, karismanya, main gitar juga nggak bagus-bagus amat. Tapi keren gitu. Mark Hoppus sama Travis. Kan Laruk juga Yukihiro, Ken, ya kan, Haido, Tetsuya masing-masing kuat gitu. Ya, terus pun Red Hot Chili Peppers juga sama. Kalau lu sebutin pada saat coba Anthony Kiedis, vokalisnya, aktif banget. Terus John Frusciante, genius banget main gitarnya, ya kan. Jangan pakai distorsi. Dan gitarnya nyetem kagak. Nah, gua lu cari di YouTube. Itu emang aneh. Ngasal aja. Ini dia ada turun 1/4 di senar A-nya. Iya, terus si play-nya udah pasti. Iya, play-nya kan selek banget. Itu yang ngenalin gua sama teknik slap gitu, karena kan udah biasa gini. Wah, ada lagi nih di betot. Apa nih belajar mulai. Terus siapa drummernya Chad Smith juga. Iya, Smith juga gitu kan. Gitulah guys. Jadi 3 band itu tuh ya yang bikin. Kurang lebih 3 band itu yang influence gua sampai saat ini. Kalau sekarang lo masih suka dengerin Laruku gitu? Atau masih ngulik nggak sih? Kalau dengerin Laruku mungkin dengerin ya, cuman masih ngulik nggak kan sekarang lo udah katakanlah setelah dari masa-masa tadi kan lo udah masuk jadi musisi pro kan, udah rekaman apa gitu. Iya, memang sendiri. Betul. Memang sejujurnya setelah gua masuk kuliah itu justru gua udah mulai agak meninggalkan Jepang-Jepangan. Gua udah mulai dulu zaman gua ya yang gua dengerin ya. Mungkin ini buat pecinta musik Jepang yang sekarang dengerin jadul. Kalau gua dulu terakhir banget gua ngikutin itu masih Lunasi jadul. Dire and Grey. Biasa Laruku. Terus ada Janda Art enak tuh. Janda Art, X Japan. Gitu. Itu yang paling sering marawiri di kuping gua. Julian Mary juga. Dan jadul. Terus akhirnya setelah gua mulai masuk kuliah itu gua mulai main di kafe. Mulai main top 40, jadi udah mulai porsi dengerin Jepang Terus dulu gua karena band gua banyak ya, tapi yang termasuk cukup jadi ada yang ngajak dikit, ayo aja gitu. Jago, main padahal hawa. Akhirnya pada saat itu yang lagi sering manggung kebetulan band gua yang imo-imoan. Karena emang lagi hype kan. Mulai saat itu dengerinnya udah mulai berubah tuh, mulai The Story of the Year, Sosin, Lost Prophet, gitu. Imo banget. Nah, imo. Pada saat itu kan Killing Inside imo. Imo aja. Iya. Dulu Killing Inside tuh imo. Menyatakan dirinya tuh emo. Screamo. Nah, akhirnya mulai gua kuliah udah mulai sering main imo-imoan. Itulah yang juga membuka gerbang gua ke industri musik yang profesional. Di Killing Inside. Killing Inside itu pun awal berdiri mereka kan band emo. Gitu. Malah band emo. Iya, screamo gitu. Jadi tapi di genre yang baru ini, di genre ini gua masih susah untuk meninggalkan style Tetsuya gitu. Jadi makanya jadi akhirnya orang banyak yang unik nih band emo tapi bassnya walking gitu. Tapi jadi member Killing ini enggak waktu lu mainnya gini enggak sih, mereka justru appreciate. Jadi lebih ngisi, dan gue juga mainnya nggak yang lebay gitu, bukan yang semuanya gue. Jadinya juga dominan jadi katro sih. Jadi memang ketika harus ngeritem, tapi ketika ada part yang bisa diisi. Jadi itu salah satu pengaruh Tetsuya yang lu pakai sejalan sebagai lu seorang musisi gitu ya. Lu pakai di rekaman. Iya, gitu. Dan itu benar-benar itu memang pengaruhnya dari ini banget ya. Terus gini deh, gue nanya alat tempur lo deh, gear lo. Ya. Gear gue ya.
gear gue yang gue bawa cuma ini doang. Tempur. Tapi ketika zaman dulu gue sama Killing ini gue pakai preamp lagi. Oh gitu. Pakai iya dulu gue pakai masih hardkey bass attack. Itu udah cukup banget. Hardkey bass attack karena zaman itu gue pakai Music Man karakternya bagus buat lebih support lah untuk musik post hardcore. Karena waktu itu kan gitaris gue cuma satu ya. Jadi kan personel 5. Vokalis, drum, keyboard, gitar, bass. Jadi gue harus ngambil part rhythm. Part dia gitu. Iya, part rhythmnya isi. Jadi bass gue kasih distorsi sedikit. Oh gitu. Iya, gitu ya. Iya, jadi supaya tebel gitu. Karena kan keyboard dia main chordnya juga ambience, kadang kadang dia juga ngambil melodi gitu. Jadi gue nge-backup untuk nge-rhythm, bassnya juga support. Dan pada saat itu gue pakai preamp yang bisa ngebikin bass gue ada distorsinya. Oh gitu. Distorsinya mirip-mirip solonya Tetsu di Stay Away. Itu kan ada tuh partnya Tetsu ya. Ya, itu gue mirip segitu tapi gue kurangin dikit. Karena nggak terlalu kasar. Iya, kalau nggak nanti gitar banget suaranya. Iya. Makanya ada bass ya. Terus bassnya kan juga harus tetap ngisi di belakang katanya. Itu gear gua, terus sama tuner sama wireless udah sih itu. Manggung sama studio sama. Manggung sama kurang lebih sama. Cuman kalau untuk studio pada ketika itu udah pakai plugins. Iya, lebih enak. Iya, jadi pakai komputer, dipakai simulator. Jadi dicari frekuensi yang pas. Karena kalau rekaman kan kita mesti share frekuensi kan. Oh iya, sama yang lain. Sama yang lain. Biar nggak terlalu. Betul, ada gitar, ada keyboard, ada bass. Nah, bassnya tuh supaya ngisi bagus, cari di kulitnya di plugin. Kalau live kan yang langsung iya kalau live outputnya harus jelas, nyetem kan gitu. Kalau frekuensi 11-12 lah tuh orangnya. Kalau live kan gitu. Tapi kalau misalnya kalau rekaman kan lu harus dengerin. Benar. Jadi kalau rekaman biar nggak dominan. Iya, settingannya beda lagi gitu. Malah polosan lo pakai nggak pakai asli. Iya, cuman ini sinyalnya masuk sound card, baru pluginnya di dalam kan. Udah tinggal cari lagi apa gitu, suaranya. Iya, jadi udah bahkan bisa direvisi ketika lagu udah jadi. Suaranya. Iya, dengerin bassnya. Oh begitu, recording pro. Gitu ya. Rahasia ya. Zaman itu. Zaman teknologi emang canggih. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih, Pak. Siap. Lagu kan lagunya banyak nih. Terakhir Bang itu tuh sekitar 140-an dari nomor sampai sini. Itu bisa nggak lu sebutin 5 terbaik dan kenapa alasannya? Nah, ya. 5 yang menurut lo ini banget gitu. Apakah salah satu yang tadi yang punya kafe? Iya. Pasti itu nomor 1. Itu nomor 1 itu gua kalau dengerin lagi ya. Itu kadang namanya anak emo ya. Basically saya anak emo. Kalau dengerin itu tuh langsung keingetan lagi, langsung teringat pada zaman itu, zaman dulu. Iya, zaman gue pertama kali ngulik itu masih Post Avenue Cafe pasti. Terus Blurry Eyes paling catchy, video klipnya pun catchy. Blurry Eyes. Iya. Iya. Jadi ini cerita lucu nih, Blurry Eyes. Terus gue pernah waktu itu akhirnya dapetan beli VCD zaman dulu. VCD di mall ada dulu, ada toko Jepang-Jepangan, dia jualan anime, action figure, manga gitu. Bootleg pasti bootleg. Enggak ada dulu. Oh, itu. Terus beli album kalau nggak salah ya klik single bass tapi yang bootleg, yang rip gitu. Bersetel, kita setel kan, nonton terus bapak gue lewat. Lu tau kan video klip Blurry Eyes kan, semua jadi cewek kan? Iya, lenje gitu. Semuanya jadi cewek. Iya, Heidi masih cantik kan? Bokap gue liat. Apa nih? Pas nyanyi lah, suara laki. Jadi suara laki kan? Itu kan kalau buat yang umum, ini apaan nih? Iya sih. Kok begini gitu ya? Nah udah. Lenje gitu lagi. Kayaknya pakai bulu-bulu gitu kan? Terus
Itu lucu tuh, itu Blue Eyes, terus tadi Workout Cafe Blue Eyes, terus gue suka Stay Away pastinya, karena teman itu video klipnya bagus. Dan bassnya kali ya, bassnya dominan banget ya. Bassnya tuh gue pertama kali denger solo bass yang bagus tuh itu solo bass yang unik lah, unik ya. Bassnya unik pada saat itu Tetsu pakai ESP Baxi Baxi Viper prototype lagi, warnanya biru metalik, telur asin metalik gitu. Itu terus Driver's High karena dia soundtracknya Great Teacher Onizuka. Iya benar. Dan 4 tuh ya. Terus gue sebenarnya klasik sih. Terus sama satu lagi berkesan adalah My Heart Draws a Dream. Iya, My Heart Draws a Dream itu lagunya Eli itu. Lempong waktu lalu konser di Senayan. Lu nonton nih? Nonton coba. Aduh. Gawat. Pada nonton semua nih. Lu nonton. Lu nonton? Nonton lah. Lu ingat nggak pas lagu itu? Lu lihat nggak ke atas? Itu mendung-mendung kayak gini, terus awannya, terus tengah itu bulan purnama. Kalau ada yang ingat. Terus nggak merhatiin ke situ sih. Itu gua seumur hidup. Silakan Pak, lewat dulu. Biasanya gue merinding loh. Ngebayangin. Itu gue sampai lu ingat-ingat ya. Itu buat gue pribadi, itu gue nangis coy. Itu gue nangis kenapa? Karena gue nggak pernah ngebayangin Laru tuh datang ke Indonesia dan gue nonton. Depan muka ya? Depan muka. Asli. Itu pas live suara. Iya, lu ingat waktu mau nanti kalau cari di YouTube itu pertama banget si Ken mainin ambience kan. Iya. Itu lama. Iya. Terus itu ya si Ken ambience kan lama tuh. Nah, terus itu tiba-tiba tuh gue kayak keingetan, kayak maksudnya ini akhirnya gue nonton loh band yang bisa dibilang yang merubah hidup gue lah. Iya sih. Merubah hidup gue lah, maksudnya dalam bermusik. Dalam dalam hidup men. Itu berkarir ya. Oh ya berkarir di industri musik. Iya, terus kenapa tuh? Pasti. Ya udah itu gue di Senayan itu nangis. Terus kan terharu banget, gue nggak nyangka gitu kan. Terus pas gue nengok sebelah gue, bukan cuma gue doang yang nangis. Tapi memang bener men. Bener banget ya. Buat lu yang itu penantiannya buat gue mungkin ya pada saat itu. Iya puluhan tahun. Dan sampai akhirnya bisa mereka datang gitu. Dan ini gue buka di sini ya. Itu gue beli. Lu ingat nggak kelasnya ada berapa? Ada 3 ya kan? Premium sama reguler. Gue beli yang premium. Gue beli premium. Terus pas setengah konser berjalan, gue loncat ke VIP. Anjir upgrade. Ada barrier kan? Terus lu kalau ingat barrier. Terus di barrier itu kan, di barrier itu ada security guard. Iya, security guard ya kan. Terus security guard baru guard lagi kan, itu lagi apa? Barrier lagi. Jadi kan kayak gang. Kayak gang ya kan. Terus ini kejadiannya gini. Jadi security guardnya iya kan gitu ya. Terus tiba-tiba di sebelah sana ada yang pingsan. Ya, memang di konser itu ada banyak yang pingsan. Banyak yang pingsan di sebelah sana. Lari dia ke sana kan nolongin karena kan apa gitu kan. Terus sama dia digotong. Karena kosong kali ya. Terus gue dalam hati gini, ini kalau sampai dia pergi lagi nih, loncat nih gue nih. Ya kan? Loncat nih gue. Bener coy. Pergi lagi dia, ada yang pingsan lagi. Gue loncat. Belakang gue teriak-teriak. Teriaknya apa tuh? Iya kayak gue, gitu kan. Gue sih bodo amat lah, gitu kan. Udah kayak mungkin dia juga cuma pengen, cuma nggak bisa. Tidak untuk ditiru ya, bukan sesuatu yang faktanya bang, itu banyak apalagi di kelas reguler. Iya, banyak yang meropos kalau setelah itu setengah lagu itu ada upgrade otomatis dengan dia naik pagar. Iya, nah itu gue termasuk. Mungkin ya itulah. Gue loncat terus dudai di VIP. Dia tahu gue
premium kan. Lalu ngapain di sini? Lah ketemu. Iya, karena di VIP sedikit kan. Karena nyemut ada tanggang Iya, kan. Terus lah, kok lu jadi di sini kan? Ya gitu dah. Udah akhirnya terus itu kisah yang lucu juga karena gue pengen bisa lihat lebih dekat lagi. Cukup jauh ya premium. Jauh ya. Terus ya udah gue di depan bisa menikmati lebih lah gitu. Walaupun bukan cara yang baik untuk ditiru ya gitu. Jangan ya. Ya terus barbar juga berarti ya konsep Laruku. Gue pikir bodo amat lah. Ini seumur hidup pertama terus gue pikir ya udahlah kalau gue ketahuan gue disuruh balik lagi disuruh balik lagi atau dikeluarin dari penyu. Tapi buat gue itu resikonya sepadan ya, lu bisa lebih dekat. Gue bisa lihat lebih dekat, gue bisa lihat bus yang zone waktu itu dia pakai zone yang walnut coklat. Iya, coklat gitu kan ya. Itu juga bus mahal banget kan. Itu gue lihat oh ini bentuk aslinya gitu kan, terus lihat amplinya, wah segala macam. Iya, terus itu nggak bisa gue lupain sih gitu. Semua juga bang banyak yang bilang selama konser di Jakarta itu konser Jakarta tuh benar-benar mengurai air mata, kenangan dan segala macam. Iya betul. Jadi memang ya apalagi untuk semua fans yang gue nggak bisa ke Jepang karena terhalang dan segala macam, ini bandnya kesini. Ketika bandnya kesini ya kayaknya agak konyol kalau kita melewatkan kesempatan itu. Betul. Banyak bang orang yang yang luar kota bela-belain di sini. Boros, apalagi ngutang. Iya, dulu belum ada pinjol sih, mungkin kalau dulu pinjol ada meningkat kali itu. Mungkin full tuh VIP. Iya full benar. Iya. Ya makanya datang lagi Laruku ya. Amin. Kita juga lagi berupaya lah sebagai fan dan fanbase pengen ngertiin mereka biar datang lagi. Iya. Mudah-mudahan coronanya lewat. Itu kan tadi sebagai lo sebagai penonton, lo sebagai seorang musisi ada nggak sih keinginan pengen kolaborasi gitu? Wah, itu kalau disebut ya. Atau ada Laruku misalnya ngadain tribute event nih, tribute-nya yang beneran ya, bukan yang album kemarin gitu. Iya. Terus ada band Indonesia gitu yang juga bawa gitu. Pastinya pengen banget ya. Pengen banget lah kayak karena gue liat gini, vokalis gue di Revara dan Killing Me Inside 2014 namanya Safira Razak. Safira Razak itu pernah ketemu sama Paramore. Apanya nih? Bandnya. Vokalis itu ketemu band dia? Iya, Paramore. Waktu itu dia sebelum di Killing Me, sebelum di Revara, dia punya band namanya, kalau nggak salah nih ya, kalau gue nggak salah namanya Several Bad Punks. Several Bad Punks ini cukup sering bawain lagu Paramore. Ya kan? Nah, terus Paramore bikin tribute, bikin kalau nggak salah tribute global gitu ya. Nah, dia berkesempatan buat ketemu Hayley, ada fotonya, ketemu Hayley Williams. Dan buat gue itu kayak dream come true nggak sih? Dream come true nggak sih? Sebagai seorang musisi gitu. Nah, dia kan juga ya Vira cukup terinfluence gitu sama Hayley Williams kan. Terus jadi kayak di situ ngebikin kayak gua walaupun ini iya enggak ya, mustahil enggak ya, tapi membuktikan bahwa namanya mimpi gak ada yang mustahil. Bener sih. Gitu loh kayak Laruku datang sini kan dulu kayak mimpi kan. Itu mimpi. Terus kayak bisa kalau gue mungkin kelihatan nggak optimis ya. Cuman gue bisa ketemu meet and greet bawa bas gue, minta tetsu tanda tangan, buat gue udah cukup. Udah cukup gue kalau gue harus istilah kolaborasi, aduh jauh lah kayak jauh ya, tantangan aja ya. Saya mah jadi memposisikan dulu sebagai idol dan gue tuh cuma fans, remah-remah rempeyek kan. Kalau dia itu kan udah dewa gitu. Jadi internasional. Iya, kalau misalnya kolaborasi mah, aduh nggak ada yang masih banyak lebih. Gue punya mimpi bang, itu gue pernah bilang, gue punya mimpi, gue ngumpulin orang-orang nih musisi-musisi Indonesia gitu yang terinfluence sama Larensi, lu si Jero, si Bang Gerard, semua itu kumpulin, Opirit ketemu sama si Laruku. Gue pengen bilang tuh, bang, Laruku, nih mereka ini musisi-musisi pro yang terinfluence sama kalian. Jadi kalian tuh udah levelnya level menginspirasi, udah berubah hidup gitu. Mudah-mudahan sampai amin. Bisa ya mudah-mudahan lah ya dalam
dalam masa hidup kita ada kesempatan gitu Iya. kan, karena mengingat mereka udah tua-tua ya. Iya. Mereka pada tua-tua, mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Masih kuat datang ke sini. Datang ke sini atau kita ada rezekinya buat tiba-tiba bisa ke sana atau gimana. Iya, mereka, betul, amin. itu termasuk salah satu. Karena ya apa ya, yang nggak bisa dimungkin gue pribadi hidup gue sangat dipengaruhi oleh laluku, sangat dipengaruhi karena apa yang gue dapat sekarang kurang lebihnya kan yang gue berkecimpung di industri musik profesional itu berarti sekarang udah 20. 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih. Iya, lebih 16 mungkin kan. 16. Dari ya hampir segitulah. Dan itu mostly orang-orang tahu karena udah ajak si Angga aja, dia main bassnya lumayan gitu. Main bassnya lumayan lah gitu. Jadi akhirnya dari situ jam terbang gue juga naik, Iya, kan? iya. Terus channel bertambah dan akhirnya kan Kesempatan terbuka lebih lebar iya, juga iya, buat betul. kemana-mana. Untuk bisa cari nafkah waktu itu, Iya. bisa beli gear yang gue impi-impikan pun karena gue di industri musik kurang lebihnya. Jadi mungkin kalau pada saat itu gue nggak denger Fourth Avenue Cafe ya, iya benar. Itu Lu beli bass yang lain pasti. itu mungkin nggak akan jadi main bass malah. Main bass malah. Iya, karena gue dulu gamers banget. Oh gitu. Dulu gue gamers banget, gue suka banget main game. Kejadiannya gini, PS gue rusak, emak gue nggak mau benerin. PS berapa? PS1, PS1 zaman dulu mainnya Final Fantasy 7 tuh dulu. Kecil-kecil. Iya, Xenogear, Chrono Cross, Chrono Trigger gitu-gitu lah. Itu kalau gua karena akhirnya PS gua nggak mau dibenerin, mak gua nggak mau benerin karena udah bolak-balik rusak. Karena dulu gua pakai Game Shark. Oh iya. Kalau nggak salah, Game Shark tapi yang masih plug-in. Bukan Game Shark CD ya. Ya. Game Shark masih plug-in, jadi dulu PS1 gua tuh masih yang Gen 1. Yang gede. Iya, yang biasa, yang gede. Belakangnya tuh masih ada slot gitu. Nah itu Game Shark-nya dulu gitu. Nah itu ternyata nggak rusak PS. Terus balik rusak, gue males benerin. Pelarian gue adalah ke gitar, musik. Ngulik-ngulik dulu, ngulik-nguliknya lagu Dewa, Sila on Seven gitu kan. Terus baru dengar Fourth Avenue Cafe yang benar-benar gue spesifik mau jadi basis. Gitu. Karena gue dengerin terus nggak tau ya, mungkin kuping gue pada saat itu denger musik terus yang catchy banget di kuping gue tuh bassnya. Pada saat itu lu dengerin Fourth Avenue Cafe, gue tiba-tiba secara natural gue pengen ngulik bassnya gitu. Walaupun pada saat itu masih bego gitu. Terus Tapi kan ada niat, ada tekad. terus akhirnya ya udah sangat menginfluence. Makanya kalau gue nggak nonton Fourth Avenue Cafe, gue nggak nonton Rurouni Kenshin, ya dengerin Fourth Avenue Cafe, mungkin referensi musik gue nggak akan sampai ke musik Jepang, ya kan? Dan Sampai bling doang. iya, mungkin bling gitu, bling dan lain sebagainya. Dan akhirnya gue nggak akan dikenal sama orang-orang yang main bahasa aneh gitu. Iya, Gue ingat iya. banget ya, SMA nih, zaman SMA pajak buat nongkrong kan di sekolah, terus ditanyain sama temen gue, lu dengerin apa sekarang? Gue jawab lagu-lagu Jepang, tuh gue diketawain. Iya, karena pada saat itu mereka nganggapnya Jepang lagu-lagu apa sih gitu, lagu-lagu kartun. Karena pada saat itu kan dengernya kan zaman gue SMA ya, itu musik-musiknya tuh System of a Down, Linkin Park, Limp Bizkit, gitu-gitu. Terus teman-teman gue metal ya? Iya, terus Korn, iya. ya kan? Itu zaman gue SMA tuh musik-musiknya tuh itu Yang begitu. metal. Iya, terus ketika gue bilang, ya gue sekarang gue sih dengerin lagu-lagu Jepang, tuh gue diketawain, beneran di depan kelas. Gitu, karena musik Jepang image-nya kan lagu-lagu kartun, lagu-lagu anime, lagu-lagu kartun. Ngapain sih lu dengerin musik yang beneran dong? Pada zaman itu gue terus mungkin gue gak akan dikenal itu, tapi pas akhir musik Jepang mulai naik tuh pada saat gue SMA, J-Rocks itu ikut Nescafe musik asik. Iya, benar. Dari situ terkenal. Musik Jepang tuh gini loh kan, dan mulai nggak dipandang sebelah mata lagi gitu. Dulu gue bawa Walkman ke sekolah, gue bawa kaset klik single bass, teman-teman gue ngetawain gue tuh gue suruh denger, lu kulik dah coba.
Iya, pas zaman itu emang new metal lagi susah ya. Susah gitu kan. Ini yang gue dengerin gitu. Terus udah dari situ gue dikenal di situ dan makanya gue bilang kalau gue nggak denger Fourth Avenue Cafe gue nggak sekarang. Iya, perjalanan musik gue mungkin gue nggak akan punya bass ini, gue nggak akan di sini ketemu kalian. Sejauh itu loh. Iya sih. Ini Bang, oke ini last pertanyaan terakhir. Buat teman-teman yang sebenarnya kan banyak juga nih yang lagi coba ngulik ini lagu-lagu Laruku, banyak coveran band, banyak orang-orang yang terinspirasi juga. Lo ada pesan nggak buat mereka-mereka yang teman-teman kita nih yang lagi belajar main bass atau mau belajar main bass? Sering-sering latihan lah. Sekarang kondisinya udah jauh lebih baik daripada zaman gue ngulik Laruku 17 tahun lalu, 18 tahun lalu, ya kan? Gue sekarang 18 tahun lalu, itu gue SMP SMA, itu gue bilang gue ngulik pakai kaset pizza, gue nggak tahu detik. Kalau sekarang kan lu bisa cari intronya di detik mana gitu. Terus di YouTube udah banyak bass lesson, jadi kalian musik juga harga udah pada murah ya. Iya, bass bagus, terus alat-alat musik bagus di Instagram, di online shop banyak, toko-toko musik. Iya, terus zaman gua dulu beli di MG di Gramedia. Iya, MG di Gramedia. Iya kan? Gitu cuma ada di Gramet. Sama toko musik yang nyampur sama toko olahraga. Iya. Sama toko buku. Iya, buku. Lu beli senar sebelahnya barbel. Iya, benar. Apa sih bimbang ya? Gua mau sekarang lebih enak ya teman-teman. Berarti harus lebih sering latihan. Iya, benar. Jadi kalian nggak punya alasan untuk nggak bisa. Iya. Kalau gue dulu kenapa lebay banget sampai pengen muntah, karena lu bayangin deh ya, lu bayangin kaset, lu kulik pakai headset, lu kulik pakai gitar nilai. Anak remaja, anak SMP, bocah ingusan. Secara psikologis itu sama kayak menghadapi UN. Karena kalian manggung tuh ditonton sama band-band idola gitu, band-band yang sering manggung di gelar Jepang. Terus pesan gue adalah ya terus latihan gitu kan. Terus apalagi di pandemi gini, mungkin kalian punya waktu lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan berlatih. Karena ya cuma dengan latihan aja kalian bisa jadi lebih berkembang gitu. Kalau punya bass bagus, percuma itu ditaruh gitu doang, debuan jadi sarang laba-laba. Berarti gini Bang, ini Mbak, nanti setelah misalkan pandemi udah kita kembali normal, teman-teman yang mau main bass klinik kali ya sama lu Bang. Iya nggak? Gaming. Salin kali. Klinik gigi. Khusus lagu-lagu buku. Ini sharing session kali ya. Iya, sharing session. Sharing session boleh lah. Iya, boleh. Nanti kita bikin eventnya Ji. Mudah-mudahan ya, kita doakan aja. Semua berlalu lah ya pandemi ini, biar kita bisa ngumpul, bikin klinik, bikin sharing. Iya, ketemulah sharing session silaturahmi. Iya, sambil mengumpul sih. Iya. Udah, oke. Makasih sudah Bang Angga, thank you udah bagi pengalamannya nih, sharing-sharing ke kita. Thank you banget sudah diundang. Semoga nanti kita bisa terus kontakan masih terus, bisa ketemu lagi di konser Love and Feel. Amin. Jakarta yang kedua. Amin. Semoga aja ya. Oke, saya Renji. Gue Erik. Gue Angga Tetsuya. Pamit. Tada. Cut.